Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu ya, nama kakak Tias. Ya, ini adik-adik ini sekolah apa enggak? Sekolah. Sekolahnya di mana, Mas? Muaiman. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Mas Robin, kelas berapa? Kelas 2B di SD Muaiman. Terus kelasnya namanya siapa? Mas Fatan, kelas? Ya, sekolahnya di Muaiman. Terus mbaknya? Lawang 1, kelas berapa? Terus namanya? Agila. Masnya namanya? Mas Al siapa? Alviras. Sekolahnya di mana, Mas? SD Lawang 1 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, di sini kakak akan mengedukasikan tentang konsumsi sayuran. Nah, sebelumnya jadi ngisi ini dulu. Nah, setelah ngisi nanti kakak berikan edukasinya. Ayo, isi dulu. Nanti diisi nama sama kelasnya ya. Bentar, satunya tadi mana? Ini Mas, diisi dulu. Mas Robin diisi namanya. Isiin A gitu, nggak apa-apa namanya. Dulu ya apaan? Udah Mas, udah diisi terus langsung dulu baca. Saya bisa baca. Baca ini. Bacakan ya. Baliknya Mas. Centang-centang. Nah, terus bawahnya kita
bawa dulu aja, nanti isi lagi soalnya. Ini kan masih tambah. Kok murah gak mabuk lah. Stop. Belum. Pulpennya di bawah. Mbak Aki yang lihat. Kalau di sini kan apa di sini? Ini. Masa ambil lihat? Bawa dulu ya pulpennya. Nah, setelah mengisi ini, sekarang kakak edukasi ya tentang value konsumsi sayuran. Nah, yang pertama, siapa di sini yang suka sayur? Mas Robin gak suka sayur. Kenapa Mas Robin gak suka sayur? Kenapa? Gak apa-apa. Nah, jadi apa sih yang pertama? Apa itu sayur? Nah, sayur itu adalah berbagai bagian dari tumbuh-tumbuhan yang meliputi daun, akar, batang, terus bunga, bahkan buahnya yang bisa masih muda yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Nah, sayur itu dibagi berdasarkan kandungan gizinya itu. Jadi sayur itu mengandung zat gizi. Yang pertama itu ada sayur yang mengandung karbohidrat, ada sayur yang mengandung lemak, protein, provitamin, ada sayur yang mengandung vitamin C, dan ada sayur yang mengandung mineral. Nah, kita lihat nih apa aja sih kandungan sayur itu. Nah, yang pertama ini sayur yang mengandung karbohidrat. Ada yang tahu ini apa? Jagung. Terus ini kentang. Jadi jagung sama kentang itu merupakan sayur yang mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua, sayur yang mengandung lemak. Ini apa? Ini namanya buncis. Oke, terus ini namanya labu. Jadi buncis sama labu ini mengandung lemak. Nah, terus ini apa? Bunga kol atau biasa disebut kubis. Terus kalau ini ada yang tahu ini apa? Ercis. Ini namanya buah sayur ercis. Jadi ercis sama kubis ini salah satu sayur yang mengandung protein. Nah, ini apa? Kacang hijau. Terus ini ada sayur mayur. Nah, jadi kacang hijau. Terus ini ada sayur mayur, ada sawi, brokoli, terus ada bayam. Itu sayur yang mengandung provitamin A. Sini yang suka bayam siapa? Mbak Gila. Terus Mas A sukanya apa sayurnya? Mas Mata suka sayur apa? Kayak suka pakai sayur? Iya. Oh. Nah, terus ada juga sayur yang mengandung vitamin C. Nah, ini ada apa? Tomat sama. Nah, jadi tomat sama cabai itu merupakan sayuran yang mengandung vitamin C. Vitamin C itu baik untuk kesehatan, jadi bisa menghindari penyakit sariawan. Nah, yang pernah sariawan? Belum. Oh, ini pernah.
Berarti itu masnya kurang makan sayur, makanya Mas Robin sariawan gitu. Nah, terus yang kemudian sayur yang mengandung mineral. Jadi semua sayur-sayur itu mengandung mineral seperti bayam, sawi, terong, labu, terus apa lagi itu ya, sayur kol, bayam, itu semua sayur itu mengandung vitamin dan mineral. Nah, berdasarkan jenisnya sayur itu dibagi beberapa. Jadi ada sayur yang berasal dari biji-bijian. Nah, contohnya itu tadi yang disebutin Mas Al, kacang panjang, terus RC, terus kacang papri, toge, tahu toge? Toge itu camba, tahu camba? Nah, tahu kan? Nah, toge itu adalah camba. Nah, camba itu merupakan sayur yang berasal dari biji. Nah, yang kedua ada sayur yang berasal dari daun. Ayo, apa contohnya yang berasal dari daun? Bayam, terus daun pepaya, daun singkong, daun katuk, kangkung, kenikir, kubis, dan sawi. Pinter. Nah, terus ada lagi sayur yang berasal dari bunga, yaitu sayur bunga kol. Nah, kemudian ada lagi sayuran yang berasal dari akar. Contohnya apa? Lobak dan wortel. Terus ada lagi satu lagi contoh, yaitu kentang. Jadi kentang itu berasal dari akar sayurnya. Nah, kemudian ada sayur yang berasal dari buah. Misalnya itu nangka muda. Terus mentimun. Ada labu siam, itu berasal dari buah. Kemudian ada lagi sayuran yang berasal dari batang seperti asparagus, sayur rebung. Ada yang tahu sayur rebung? Jadi sayur rebung itu berasal dari pohon bambu yang masih muda. Ada yang pernah makan? Belum? Paling nggak suka ya. Nah, terus ada lagi sayuran yang digunakan seluruh bagian tanamannya seperti jamur. Jamur itu batangnya, daunnya itu termasuk semuanya sayur, bisa dimakan. Nah, terus ada lagi, apa saja sih manfaat kalau kita itu mengonsumsi sayur? Nah, yang pertama itu sayur itu merupakan sumber energi, vitamin dan mineral. Misalnya Mas Robi nih main sepeda, terus Mas Wata berlari, kan membutuhkan energi. Jadi sumber energinya itu bisa berasal dari sayuran gitu. Nah, yang kedua, sayuran itu juga bisa menurunkan kolesterol dan kadar gula dalam darah. Jadi gak gampang sakit, terus gak gampang gemuk badannya kalau kita sering mengkonsumsi sayur. Habis itu yang ketiga itu mencegah sel kanker. Jadi seperti virus, sel-sel penyakit di dalam tubuh kita itu kalau kita rajin makan sayur itu akan hilang, gak ada penyakitnya. Kemudian membantu mencerdaskan otak juga. Kalau Mas Robin, Mas Fata, Mbak Akila sama Mas A sering makan sayur menjadi pintar. Nah, kemudian juga bisa mencegah diare atau mencegah sembelit. Nah, di sini rata-rata BAB-nya berapa kali sehari? Mas Robin dulu berapa? Kalau ke kamar mandi buang air besar itu setiap hari, pintar. Kalau Mas Fata berapa kali? Setiap hari? Enggak, 2 hari sekali. Baiklah, setiap hari Mas Al? Setiap hari, berarti pencernaannya itu lancar. Nah, yang selanjutnya makan sayur itu bisa menyembuhkan luka dalam lambung. Kemudian bisa menyembuhkan rasa sakit kepala. Kalau pusing, berarti itu adik-adiknya itu kurang makan sayur. Nah, yang paling baik itu sayur itu bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, terus apa aja sih akibatnya kalau kita itu kekurangan makan sayur? Kalau ada adik kurang makan sayur itu yang pertama bisa terjadi gangguan penglihatan. Jadi biasanya itu pakai kacamata.
Nah itu kurang vitamin A. Jadi nggak mau kan pakai kacamata. Nah jadi harus banyak-banyak makan sayur. Nah contoh sayur yang baik untuk mata itu wortel. Sini siapa yang suka wortel? Semuanya. Mas Robin suka juga. Terus yang ketiga itu akibatnya kalau kita kurang makan sayur itu dapat meningkatkan risiko sendiri. Jadi buang air besarnya itu jadi susah. Kemudian itu dapat menurunkan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita kurang makan sayur itu gampang sakit, batuk, panas seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya kalau kita udah dewasa, udah besar, kalau dari kecil udah dibiasakan makan sayur itu dapat sehat, jadi gak gampang terkena penyakit kayak jantung, terus hipertensi, darah tinggi kayak gitu, aman, gak bakal kena penyakit kalau kita sering mengkonsumsi sayur. Nah, berapa sih anjuran mengkonsumsi sayur dalam sehari itu? Yang paling baik mengkonsumsi sayur menurut Kementerian Kesehatan itu di anak usia sekolah 100 sampai 400 gram yang terdiri dari 200 sampai 250 sayur yang setara dengan 2,5 gelas. Jadi kan sehari itu 2,5 gelas, jadi itu bisa dimakan 3 kali seperti itu. Nah, udah selesai. Ini kakak punya video, lihat sama-sama ya. Dari sini sudah paham tadi yang dijelaskan adik-adik? Nah, ini ada video. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanmu berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah seperti perkedel jagung, es buah,
dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Nah, dari sini apa? Indonesia Tanyakan. merupakan Sudah paham? Berarti kita harus rajin-rajin mengonsumsi sayur. Oh, semangka itu buah, gak apa-apa. Biar agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya kan tadi kakak sudah berikan edukasi. Nah, ada isi dulu lagi. Soalnya sama seperti tadi, tapi diberikan jawaban yang paling benar ya, sesuai dengan apa yang kakak edukasikan tadi. Nah, isi lagi.
Sudah. Nah, kan sekarang sudah isi. Nah, kesimpulannya dari pertemuan hari ini, kita semuanya harus selalu menjaga kesehatan. Apalagi di masa yang seperti ini, harus sering-sering mencuci tangan. Kalau keluar pakai masker. Terus harus sering-sering makan sayur ya, biar badannya menjadi sehat. Nah, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu